Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 2 Samuel pasal 18. Ini ada sejarah yang panjang. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit, dan kita juga mulai lembaran yang baru. Kita membaca sejarah begini. Jadi satu garis dalam sejarah ini. Kemarin kita membaca Ahitofel. Dia walaupun seorang yang jenius ya, dan akhirnya juga jalan. Dan akhirnya di akhir hidupnya dia bunuh diri. Jadi kita melihat sejarah ini yang tidak terlihat jelas dalam keluarganya. Jadi kita dengan ini hubungan orang tua dan juga anak-anak juga kita dihubungkan. Dan kita ngelihat tuh Pasiba adalah Hirin adalah anaknya Ahitofel. Jadi Ahitofel ini di sini ingin membalas dendam kepada Daud dan ingin membunuh Daud karena ingin membahas dendam keluarganya dan tidak terpikir bisa begini. Merebut istri orang bukannya hanya antara laki-laki dan perempuan, bisa merenggut dalam suatu kekeluargaan. Dan sejarah zaman dahulu, jadi hubungan orang keluarga itu sangatlah dekat. Jadi sampai di orang Arab sekarang ini juga sama, tradisi ini juga masih berlaku. Jadi sama ada hubungan kekaitan dengan ikatan tali keluarga. Ini salah satu pemasaran ini. Jadi Tuhan di sini ingin mendidik Daud. Jadi di sini mesti dididik oleh Tuhan. Dan di jalur satu lagi ada Absalom. Yaitu di dalam keluarga Daud, Tuhan membangkitkan orang ini untuk mendidik Daud. Dan akhirnya Absalom sampai akhir kehidupannya. Dan di sini kita juga mesti ada sedikit untuk introspeksi diri. Dan seperti firman kemarin, kita melihat Daud sudah melewati sungai Yordan. Itu sampai di satu lalu tempat yang barunya. Itu sampai di Yordan Timur, orang datang untuk memberi makanan untuk Daud dan mempersiapkan semua ini. Mempersiapkan semua ini untuk berperang. Dan kita melihat, jadi dalam peperangan ini apakah kita bisa muka berhadapan bukan dalam melakukan satu peperangan. Dan hari ini kita melihat Daud ingin sendiri pergi untuk berperang dan dibagi tiga bagian ya. Dan Abisai, Yoab ya, dan Gad ya. Dan dia berkata ingin sendiri pergi berperang. Tapi tentaranya berkata, janganlah tuanku maju berperang. Dan kita berpikir jika Absalom sama Daud bertemu di medan berperang, bagaimana apa yang terjadi?
Apakah Daud akan melemah, ya tidak berani membunuh, dan Absalom akan membunuhnya? Biarpun Daud mempunyai pasukan yang kuat dan semua pasukannya yang terlatih, apakah dengan berani untuk membunuh Absalom? Dan saya berpikir, ya, Daud tidak bisa melakukannya. Apakah ada sama Absalom berpelukan saling menangis, ya? Sebenarnya anak yang mesti kembali bukannya Absalom, tapi sebenarnya adalah Daud. Pasukan Daud menghalangi Daud untuk pergi berperang adalah hal yang paling tepat. Jadi semua ini yang tidak bisa kita tebak. Jadi sebenarnya peperangan ini memakai 3 ayat itu sudah selesai untuk menyelesaikan. Jadi untuk mengurus urusan Absalom sebenarnya lebih panjang, dan di saat Absalom mati dan memberikan kabar itu, dan juga akhir cerita ini juga sangatlah panjang. Jadi kita melihat peperangan ini adalah peperangan yang bukanlah peperangan yang sangat baik, ya. Yang kalah juga tidak baik, dan juga yang menang juga terlihat juga tidak baik. Yaitu Yoab, Absalom juga tetap begini, dan orang yang memberitakan berita, dan setiap orang tuh tetap bertahan pada pendirian sendiri. Tidak ada akhir cerita yang baik. Jadi di sini memberitahukan kita mesti menjaga hati kita. Walaupun kita bisa untuk memilih, tapi kita mesti bertanya pada Tuhan, Tuhan kamu bagaimana berpikir? Di sini akhir dari pemilihannya juga sepertinya tidak ada Tuhan. Orang terhadap orang dan juga kedagingan terhadap kedagingan. Dalam peperangan ini, kadang semua orang merasa di sini dirasakan tidak ada Tuhan. Tapi dalam keagamaan itu merasa kalau dia sendiri adalah orang. Tapi di sini keputusannya mereka itu tidak ada Tuhan. Ya, ini dalam peperangan yang itu melewati orang, tapi dalam hati apa yang kita pikirkan. Setiap orang tahu apa yang kita pilih, tahu bagaimana pilihan kita, dan jika kita bertanya pada Tuhan dan kita taat di bawah bimbingan Roh Kudus, setiap orang akan menjadi orang yang mengambil keputusan yang berbeda. Kita kadang melalui emosi kita dan pikiran kita itu sangatlah pendek. Kita menyuruh Roh Kudus membantu kita di dalam pembahasan kita adalah sangatlah pendek. Kita membahas firman kita hari ini. Pasal 18 ayat 1 sampai 5. Dengan tema yang gampang, peperangan yang tidak baik, ya, tidak terang. Di sini memberitakan ada 3 dan Daud berkata, dan saya juga ingin pergi bersama dalam berperang. Dan sini di saat Daud berkata ini, dalam hatinya dia berpikir apa?
Apakah terpikir oleh Daud di dalam dia ikut dalam berperang ini akan menjadi beban dari untuk tentaranya? Dan tentaranya memberi nasihat kepada Daud, lebih baik tuanku di dalam kota menolong kami, ya. Sebenarnya perintahnya raja tidak ada seorang pun yang bisa dihalangi. Dan tapi di sini Daud mendengar. Kemudian berkata raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan ku perbuat. Jadi Daud yang muda sama Daud yang sekarang ini sudahlah sangat berbeda. Itu seperti yang dulu ada satu yang berapi-api. Akhirnya pasukan keluar, ya, berjalan melalui beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan Daud memikir satu hal. Dan akhirnya Daud menyuruh Abisai dan Itai, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Itu suatu perintah yang sangat terbuka. Dan bagaimana dengan memperlakukan dengan lunak, ya? Dan semua ini pasukannya juga, tentaranya juga mendengar. Jadi dengan para pasukan dan tentara ini sampai prajuritnya juga semua mendengar perintah ini. Ayat 6-8 dan memberitahukan tentang peperangan di saat itu, yaitu tentang di Efraim, di pertempuran di hutan Efraim. Dan tentang Israel terpukul kara di sana oleh orang-orang Daud. Karena orang-orang Daud adalah orang yang paham, ya, dalam peperangan. Kenapa Absalom bisa memanggil banyak orang untuk berperang kepadanya? Apakah Absalom dengan kuat dan hebat? Di dalam peperangan ini setiap orang dalam hatinya mempunyai pemikiran mereka sendiri. Sebenarnya setiap orang mengikuti pikiran mereka sendiri. Sebenarnya peperangan ini peperangan yang tidak semestinya. Dan Absalom merasa tuh kemenangan sendiri akan lebih besar. Banyak orang dengan buta pergi untuk ikut berperang di dalam peperangan ini. Dan akhirnya orang yang mati lebih banyak. 20,000 orang akhirnya mati dengan sia-sia. Dan kita juga melihat dalam peperangan ini saat satu memukul satu bunyi, ya. Jadi dalam peperangan ini apa nama dalam peperangan ini? Dari Absalom ini sebenarnya adalah dari mengikuti. Dan akhirnya bisa mengumpulkan sekelompok orang. Kenapa mereka tuh bisa mengkhianati Daud? Dan Daud sebenarnya pernah dalam peperangan yang baik. Dalam ini peperangan ini ada peperangan menghadapi anaknya. Maka saya menyatakan peperangan ini peperangan yang tidak nyata. Jadi peperangan ini bukan peperangan yang penuh kesatria. Dengan ini akhirnya sia-sia kehilangan, keguguran, ya, menggugurkan 20,000 tentara. Kemudian di sini terus, ya, pertempuran meluas di sana dan meliputi di hutan itu lebih banyak
orang mati di antara tentara daripada dimakan oleh pedang ya. Jadi yang tentara ini mati karena akar, karena dahan ya, lebih banyak yang mati. Jadi peperangan ini sebenarnya peperangan yang tidak semestinya terjadi. Tapi di sini banyak orang gugur dengan sia-sia. Jadi di sini saya tidak ingin membahas lebih banyak tentang keadaan situasi itu ya. Dan banyak orang merasa saya di dalam kebenaran dan ingin memusnahkan lawannya, orang yang tidak baik ya. Apakah Absalom orang yang sangat baik? Dan kita dengan pribadi mengambil mic ya untuk bertanya pada Yoab, dan Yoab pasti berkata Absalom bukan orang kesatria yang baik ya. Sebenarnya Yoab yang mengundangnya kembali dari Yerusalem. Sebenarnya Absalom ada orang yang penuh dengan penyakit seorang pangeran ya. Apa arti penyakit seorang pangeran? Dan merasa dirinya paling besar. Jadi seluruh dunia itu mengelilinginya, dan jika tidak suka akan marah dengan besar, dan permasalahan kecil akan dibesar-besarkan. Dan memang walaupun Absalom gantengnya, walaupun rambutnya tebal ya, kesannya punya ingin hati yang berontak, yang mempunyai satu rancangan yang sangat dalam, mempunyai penyakit seorang pangeran. Sebenarnya kita di sini juga semua ada sama. Ini adalah suatu perumpamaan ya. Setiap orang mesti belajar untuk bisa melewati diri kita sendiri. Ayat 19 sampai ayat 18. Tema yang kedua. Artinya akhir dari yang tidak kesatria, karena Absalom rambutnya sangat banyak dan akhirnya terkait sampai di ini dahan tersangkut ya, dan memberitahukan pada Yoab, karena kamu tidak membunuhnya. Jika kamu membunuhnya, aku akan membeli engkau 10 sikat perak dan 1 ikat pinggang. Tapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikat perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu. Sebab di depan telinga kami lah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Dan bagaimana dia melakukannya? Saya memberitahu kepada Yoab biar Yoab yang mengambil keputusan. Yoab menyuruhnya melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Kamu memberi saya uang banyak, saya tidak melakukannya. Dan di sini saya ini ada prajurit yang sangat berpengalaman. Mbaknya berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu akhirnya Yoab langsung bertindak. Dia ambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Yoab adalah orang yang cepat melakukannya untuk mendapatkan tujuannya. Itu membunuh orang adalah satu keputusan yang baik, dan dia sudah membunuh banyak orang. Jadi dia membunuh tidak usah takut, dia berpikir lagi. Tapi sebenarnya Daud juga tahu, dan dia melakukan dengan ini dan mengambil nyawanya Absalom.
dan yaitu Yoab memutuskan hubungan Daud dengan Absalom, yaitu dalam gereja kita ada hubungan yang tidak baik ya, yang tidak berkenan. Dan akhirnya dia menyuruh tentara bertiup sangkakala karena Absalom sudah mati. Jadi kita tidak usah berperang, jadi masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Jadi peperangan ini peperangan yang tidak ada sebabnya, tapi banyak orang mengikuti peperangan ini. Jadi merasa di sendiri sangatlah jadi kita memohon Tuhan untuk membantu kita mengambil satu keputusan. Di sini lalu dan karena Absalom itu pernah mengambil keputusan karena tidak ada mendirikan tubuh sendiri, karena ada anak-anak laki untuk melanjutkan ingatan pada namaku. Karena di sini Daud telah menodai istri-istrinya Daud, dan kita di sini melihat adalah Absalom bukan orang yang baik. Dan di sini dia tidak ada keturunannya, jadi memberikan satu tugu peringatan Absalom. Di situ mungkin ya tugu ini memperingati bagaimana Absalom sangatlah baik, sangatlah gantengnya. Jika kita melihat di dalam ilmu pelajarannya itu, jadi dalam zaman kita masa sekarang ini memberitahukan kalau Absalom itu orang sangat yang baik ya, seorang pangeran yang ingin melakukan apa sesuka hatinya. Jadi dia ada orang yang sangat pintar, yang banyak akalnya dan juga mudah marah. Saya memberi tema ini ada tema yang tidak kesatria. Yang peperangan yang tidak kesatria ini akhirnya menjadi sejarah orang Israel. Dan kita kembali dalam ayat 19 kita membahas Ahimaaz. Masih ingat ke Ahimaaz yang Daud taruh di Yerusalem untuk memberita ya kepada Daud. Dan Daud akhirnya ingin lewat sungai Jordan. Akhirnya Ahimaaz di dalam tengah-tengah prajurit ini, di dalam peperangan ini dia ada di dalam prajurit ini. Kalian masih ingat Ahitofel? Waktu saya memperkenalkan nama ini dalam Ibrahim, Ahitofel ya, Ahi itu ayah saudara. Yaitu Ahitofel adalah saudara orang itu. Itu seluruh orangnya diberikan padanya. Dia sendiri yang paling pintar. Ahimaaz ini adalah siapa? Masih adalah murka, tergesa-gesa. Dan hal ini dia memberitahukan, saya ingin memberitahukan pada raja. Dan ini sebagai kabar yang tidak baik ya. Dan akhirnya Yoab mencegahnya. Lalu berkata ya kepada pada hari ini bukan engkau menjadi pembawa kabar, karena anak raja sudah mati. Tapi Ahimaaz ada yang semangat, yang menggebu-gebu dan tetap ingin terus memberitahukan ya kepada raja.
Sebenarnya Yoab sudah mengutus satu orang yang di depannya, yaitu seorang Ethiopia yang memberi berita, orang yang larinya sangat cepat. Tapi Ahimaaz itu berkata, bagaimanapun juga kamu mesti memberi saya untuk pergi. Dan Ahimaaz itu berlari di depan orang Ethiopia itu. Sebenarnya Yoab sudah memberitahukan kepadanya, kamu dengan ini memberitakan berita ini tidak ada hadiahnya, kenapa kamu terus untuk berpergi ya? Tapi kita melihat Ahimaaz itu lakukan satu hal ini atas kehendak hatinya dan akhirnya pergi. Dan akhirnya berlari dan ketemu dengan Daud dan sujud ya di tanah. Ini di ayat 28. Di saat Daud bertanya keadaan bagaimana, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan Tuanku, dan telah diserahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan Tuanku. Apakah dengan hidup diserahkan pada raja? Dia hanya memberitakan satu keagamaan itu. Di dalam keadaan yang Yahudi itu berkata kata yang baik, yaitu terpujilah Tuhan Allahmu yang pantas kamu puji ya. Kita melihat itu satu perkataan yang tentang keagamaan, yaitu sebenarnya tidak ada makna yang berarti. Dan akhirnya Daud juga melihat orang yang membawa berita itu datang. Maka datanglah orang Ethiopia itu, dan orang Ethiopia itu berkata, dan di sini sesudah Daud melihat orang Ethiopia datang membawa berita, maka Daud menyuruh Ahimaaz berdiri di sampingnya. Dan orang ini sangatlah tergesa-gesa ingin mendapatkan penghargaannya dari raja. Dan maka dia melihat itu berdiri ke samping, maka Ahimaaz berdiri ke samping, ingin menyenangkan hati raja dan ingin mendapatkan penghargaan. Tapi raja tidak mempedulikan. Tapi nggak tahu mesti menunggu berapa lama. Jika raja tidak menyuruhnya pergi, kemungkinan akan tetap berdiri di situ. Setiap orang akan menurut kehendak hatinya melakukan satu jalan. Orang yang memberitakan juga begini, dan bawahan Yoab juga sama. Yoab menyuruh orang yang memberikan itu juga sama. 20,000 orang yang ikut dalam peperangan juga akhirnya juga sama. Setiap orang mempunyai penyakit putri dan penyakit pangeran. Setiap orang cuma mengikuti kehendak hatinya sendiri. Semua sekelompok peperangan yang sangat kacau balau. Sebenarnya saya loncat terlalu cepat. Sebenarnya orang yang memberitakan itu yang ayat 32. Orang Ethiopia itu berkata, selamatkan Absalom orang muda itu. Orang Ethiopia itu, biar seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Sebenarnya tidak menjawab langsung. Dan akhirnya sebenarnya juga Daud memahami, sebenarnya Absalom sudah dibunuh. Ini ada akhir dari riwayat hidupnya Absalom. Dan yang terakhir, dan Daud yang menangis. Saya melihat reaksi yang tidak baik ya. Banyak orang yang berperang untuk Daud dan mati di dalam peperangan, tapi dalam hatinya Daud hanya memiliki satu orang dalam hatinya dan menangis.
naik ke atas soto ya apa untuk menangis. Dia bukannya menangis untuk di sini, tapi untuk menangis pada seluruh orang. Anakku Absalom, anakku Absalom. Saya ingin aku akan mati menggantikanmu, anakku, anakku. Sebenarnya adalah lagu yang menarik hati yang paling dalam. Sebenarnya kita juga pernah tahu kalau udah pernah menulis satu lagu untuk menangis ya. Itu yang membawa satu perasaan yang dalam satu. Ini sebenarnya tentang perasaan hatinya yang memberitakan. Ya, ini memberitakan satu perasaan yang penuh. Karena raja ini tahu kalau dia ada seorang raja. Di dalam kerajaan ini ya, itu dia menangis dengan keras. Sebenarnya Daud juga mempunyai penyakit anak raja ya. Sebenarnya apakah Daud sangat mengasihi Absalom? Di dalam ilmu psikologi yaitu estimate, itu sangatlah kacau, tidak bisa dibedakan. Di dalam gereja kita 611 adalah yang terhubung, yang diartikan yang mengingat orang ini. Sebenarnya apakah kita tahu mengasihi itu ada satu perumpamaan, saya bersedia mati buat kamu karena saya bersedia mati untukmu. Sebenarnya kasih yang benar itu, yang cinta yang benar itu, karena mesti tetap hidup. Jangan sampai demi saya mati ya. Ada kamu tetap hidup dengan baik. Daud dan Absalom ini adalah hubungan yang tidak baik. Sebenarnya berapa tahun sudah berlalu, Daud tidak menghiraukan Absalom. Absalom kembali ke Yerusalem, tapi Daud tidak pernah berkomunikasi dengan Daud. Apakah ini dikatakan kasih? Itu atau astaman itu satu kasih yang tidak sehat. Dan kita berterima kasih pada Tuhan di dalam gereja kita sangat sensitif dengan hal ini, maka kita memutuskan hubungan ini, hubungan yang tidak baik ya. Kita memohon Tuhan membantu kita. Daud dengan reaksi yang tidak kesatria, dia tidak mempedulikan orang yang keluar berperang padanya. Dia tidak pedulikan karena Absalom ini hampir seluruh kerajaannya itu dihancur di tangan Absalomnya. Jadi kesejahteraan rakyatnya itu tidak dipedulikan sama raja ya. Jadi hari ini kita melihat bagaimana saya memberikan tema ini. Kita mengakui kalau kita mempunyai penyakit pangerannya anak raja, mengasihi apa yang kita suka dan tidak peduli dan tidak mendengar. Dan kita mengerjakan apa yang kita pikir baik, yang kita ambil keputusan. Dan tidak, dalam pemilihan ini tidak ada orang yang berani berkata kepada kita yang berlawanan. Sama seperti zamannya hakim-hakim. Di saat itu tidak ada raja, maka orang berbuat sesuka hatinya. Sekarang sudah ada raja, tapi setiap orang juga senang berbuat sesuka hatinya. Memohon Tuhan membantu kita di dalam emosi kita, dalam
di dalam kita ingin melakukan apa, kita langsung melakukannya. Dan memohon Roh Kudus itu di dalam keadaan ini, memohon Roh Kudus berbicara kepada kita dan berbicara kepada kita, yang menasihati kita, memohon Tuhan bantu kita. Tuhan, kami mengandalkan-Mu, memberikan kami jalan ya jalan yang dalam Roh Kudus. Biarpun apa yang kami hadapi dalam pelayanan kami tetap mencari jalan-Mu. Berikan semua kehendak hati-Mu, semua itu supaya kami membiadasi. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. Tuhan, kami ada hubung padamu Tuhan. Kamu dalam roh kami ada terhubung denganmu, dengan buka hati kami, mata hati kami ini, supaya kami bertahu, supaya kita bersama denganmu. Kalau kami Roh Kudus dan bersama berjamah hati kami.
Kami sepenuh hati mengikutimu. Kami dengan sepenuh hati mengikutimu. Tuhan, kami terima kasih memujimu karena Engkau di tengah-tengah kami, bersedia memberikan jalan pada kami, bersedia hatimu, keinginan hatimu diberitakan kepada kami, saudara-saudara semua dan saudara-saudara yang di Oren. Kita mohon pada Tuhan, semua keinginan hati Tuhan ada di dalam hati kita, karena ada Tuhan ada di tengah-tengah kita, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih memujimu. Terima kasih bersedia memberi, Tuhan yang bersedia memberitahu, dan juga Tuhan yang bersedia berbicara dengan kami. Tuhan, hati kami serahkan padamu. Memohon Engkau dengan sendiri membimbing di dalam firman ini. Absalom dan orang Israel, dan ia tinggal di dalam orang Dihit. Dan di bagian sini Daud memeriksa tentara bersama pasukan 1000 dan pasukan 100. Saudara-saudara semua, apakah kita sekarang juga di dalam peperangan ini? Apakah kita di dalam peperangan yang tidak kesatria dalam keluarga kita? Ada permasalahan kecil melalui pendamping hidup kita dan anak-anak kita, kita berperang dalam tempat kerja kita, kita dimasuk dalam golongan dalam petikan dari kantor ini, kita masuk di dalam permasalahan ini, kita bertenangkan diri kan kita supaya Tuhan berbicara pada kita dalam kehidupan kita. Adakah dalam permasalahan kecil ini dan kita merasa benar dan kita masuk di dalam perang dingin ini? Dan di sini di film ini berkata ya, di dalam peperangan ini ada 20.000 orang tewas, dan kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita melihat kehidupan kita taruh di mana.
Ya, saya berdoa. Saya melihat satu kekhawatiran. Saya mendengar Roh Kudus memanggil satu nama, yaitu tentang satu kesakitan, dan berkata, anakku, saya melihat setiap orang bisa engkau mendengar khotbah dan mendengar satu khotbah ini bukan masalah saya, tidak berurusan dengan saya, dan juga pikiran kita. Saya sudah melakukan hal yang baik di atas dalam kehidupan saya. Saya tidak di dalam permasalahan ini, dan saya melihat setiap orang dalam hal ini. Dan banyak ada orang dalam dunia ini, dan saya dengar Tuhan ada dalam kekhawatiran, kesakitan, kedukaan. Dalam hati kita ada Tuhan, tapi kita suka lupa. Di dalam kehidupan ini setiap orang mempunyai sejarah, cerita sendiri. Dan kita ada orang yang suka ingin melakukan apa yang ingin kita lakukan. Maka Roh Kudus sangatlah sedih. Tuhan memohon engkau memberikan satu roh yang bertobat. Tuhan bantu kami. Tuhan, kami setiap orang tuh merasa apa yang kami ingin kerjakan, kami ingin kerjakan. Tidak peduli semua dan tidak peduli dengan orang lain. Dan selama 40 tahun tidak ada raja. Dan di saat ini ada raja dan juga ingin melakukan sesuka hatinya. Di hati kita ada Tuhan, supaya kami setiap orang itu bersedia. Dan Tuhan, engkau kirim Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, saudara-saudara semua di dalam hatimu. Kamu adalah orang yang melakukan apa yang kehendak hatimu yang ingin kamu lakukan, ya. Saya harap tanganmu taruh di dalam dadamu dan mengaku dosa dan memohon Roh Kudus di tengah-tengahmu. Dan Tuhan, di dalam kekhawatiran kami mendengar Roh Kudus yang pertama dan memohon Roh Kudus menjamah setiap saudara-saudara kami supaya mereka juga bisa mendengar. Mari kita bersama buka mulut kita untuk mengaku dosa kita. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami membuat Engkau bersedih. Kami dalam kehidupan kami ini, kami merasa semua permasalahan orang lain ada, sepertinya tidak ada urusan dengan kami. Kami ingin melakukan apa dengan sesuka hati kami. Di dalam kami tidak ada kebenaran. Tuhan, Engkau mendengar setiap kami, saudara-saudara dalam rumah, dalam gereja, di dalam kesakitan ini. Benar ada doa yang ada suara dan tidak suara. Tuhan, Engkau mendengar. Kami bersedia pikiran kami
lebih banyak ada jalannya Roh Kudus. Kami masih dalam masa Roh Kudus dalam kesakitan. Kami ada orang yang ada Roh Kudus membantu kami, supaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau bantu kami. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami membuka roh telinga kami. Kami mendengar. Kami mendengar. Kami mendengar suara kami tidak dengan kami sendiri. Kami yang kesakitan. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Memberi kami introspeksi diri dan mendengar. Memberi kami telinga yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mendengar Tuhan, Tuhanku, Rajaku, firman yang diberitakan pada kami. Beritakan firman dan kita melakukannya. Dan kita berkata dan kita melakukannya. Roh Kudus, di saat ini Engkau menjamah kami setiap orang. Engkau jamah kami setiap orang. Setiap kami menjamah hati kami ini, Tuhan, diriku, Rohku terhubung denganmu sekali lagi. Kita tidak, kami tetap merindukan Tuhanku, Rohku. Kita tetap terhubung dengan Tuhan kita. Kita tetap mengenal Tuhan kita dan mendengar suara Roh Kudus. Dan kita sepenuh hati percaya ada Tuhan kita di dalam hati kita menjadi Raja, mengendalikan semuanya, membimbing kita setiap langkah kita. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri dalam mohon Roh Kudus lebih banyak lagi masuk dalam diri kita. Dan di sisi lagi kita buka tangan kita, kita memuji, kita berkata pada Tuhan Allah Bapa, kita mengenal. Dan kita semua ini kita serahkan kepada Allah Bapa dan mohon dari Roh Kudus sekali lagi ini dan mengurapi lebih besar lagi. Kita buka hati kita dalam hati kita merasa dalam keluarga kita dan anak-anak kita dan ada rasa tentram. Kita serahkan pada Tuhan. Tuhan adalah menjadi dalam hati kita yang satu-satunya. Tuhan, kami tetap mencari-Mu. Kami yang sekali lagi dengan sepenuh hati mencari-Mu.
Tuhan, dengan hati kami serahkan padamu. Tuhan, kami kadang merasa ada tentram, pakaian kami yang hangat kami serahkan padamu. Tuhan, kami tetap menerimamu. Saudara-saudara semua, mari kita buka mulut kita, bagi mulut kita, bagi tangan kita, hati kita, kaki kita, dan juga semua pikiran kita. Kita berdoa, kita memohon Tuhan untuk membimbing kita. Kita bersedia di sebagian kita, apa yang kita katakan, apa tangan yang kita kerjakan, apa dengar yang kita dengar, dan kaki kita mengikutinya. Mari kita membuka mulut kita berdoa. Tuhan, saudara-saudara, di dalam hati kami ini dan juga dalam mulut kita berkata, dan tentang apa yang kita lakukan. Dan Roh Kudus, kami ada di sini, kita memohon untuk generasi kita ini, kita bisa anggota saya ini. Engkau tahu juga anak yang kamu lahirkan juga anak rohani kamu, dan berdoa untuk mereka. Dan kita dalam Roh Kudus ini, jalan-jalan yang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita jangan seperti Absalom juga. Dan kita bersama membuka mulut kita. Dan kami memohon pada Tuhan untuk generasi kita, generasi yang kita mencari Tuhan kita, bagaimana kita mengikuti pikiran kita. Kita ada Tuhan yang satu. Tuhan inilah saya. Bisa kita berdoa dan kita berkata, Engkau Tuhan penyelamat kami, Engkau Tuhan yang selamanya. Yesus, Engkau adalah Tuhan penyelamat kami. Kamu adalah Tuhan yang seumur hidup kami. Karena Engkau, kami mempunyai menjadi satu anak bagian. Karena ada Yesus, kita menjadi putri raja. Apa sebenarnya kita tidak ada apa-apa, karena kita ada penyakit anak raja. Kita ada Tuhan dan bersedia mengubahkan kita, dan maka kita datang kepadanya. Tuhan, kami setiap orang sama status hidup kita seperti Yoab di dalam Tuhan. Kami saat ini datang menyembah-Mu. Apa yang kita kerjakan, kita layani, dan kita berkata pada Tuhan, ini adalah baik. Setiap keputusan kita adalah benar. Di dalam keluarga kita, setiap keputusan kita lebih baik lebih baik daripada keputusan orang tua kita. Dan pandangan kita itu lebih hebat dari segala otoritas kita.
Tuhan, semua ini kami serahkan padamu, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan Daud, dan bukannya Tuhannya Daud dalam pandangan mata ini. Saya bukan adalah Tuhannya Daud, karena Engkau adalah rajanya Daud. Kami lepaskan semua tekanan dalam kami. Tuhan, kami setiap otoritas datang di hadapan-Mu dan berdoa, Engkau tahu tentang, Engkau melihat ketidakberdayaan kami. Semua ini kami serahkan padamu. Di dalam genggaman-Mu, di dalam penghakiman-Mu, semua keputusan-Mu bagaimana, dan Tuhan, anak kami serahkan padamu, karena mereka ada sangat yang saya kasih. Tuhan, kami melepaskan, kami melepas. Begitu seperti kami tetap Kaulah Engkau adalah bagian dari kehidupan kami. Engkau adalah yang berharga dalam kehidupan kami. Yesus, Engkau adalah yang berharga dalam kehidupan kami. Engkau bersedia mati buat kami. Kami dengan nama-Mu, dengan nyawa-Mu, Engkau menggantikan nyawa saya. Tuhan, kami melepaskan semua pikiran kami dan kami bertuju padamu. Tertuju padamu. Tuhan, karena mulut kami memberitakan Injil, memberikan berita pada kami ini. Tuhan, kami di dalam ketakutan kami, apa yang kami beritakan adalah untuk mengadakan kami dengan sepenuh hati, karena Roh-Mu di dalam mulut kami, sepenuh hati mengandalkan-Mu. Dan semua permasalahan kami serahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, jadi setiap saudara-saudara kami ini berdiri dalam statusnya sendiri dan mengharapkan-Mu. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah kepala kami. Engkau di dalam kami. Engkau akan melakukan semua menjadi kematian. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdeklarasi, semua orang baik, karena orang mendengar dari kebenangan, karena kami mengadakanmu. Tuhan memberkati gereja-Mu, seluruh orang mengikutimu. Tuhan, Engkau dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kamu berkata pada sampingmu, kita mengikuti semua perintahnya Yesus. Amin. Renungan pagi kita sampai di sini. Sampai ketemu besok pagi.